Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamasri. Saya guru PPKN di SMP Islam Sudirman Banyu Biru. Saya peserta PPG kategori 2 di Universitas 11 Maret dengan nomor UKG 2019-0108-8578. Di sini saya mengajar kelas 8 dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila serta pada sub materi yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa yang akan Pak Jamasri pimpin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam khususan ila rufi laul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Pagi. Sehat keadaannya ya? Ada yang sakit ya? Ada ya? Semangat ya? Oke, sebelum pelajaran Pak Jamasri mulai, Pak Jamasri akan absensi dulu satu persatu ya. Nanti yang tidak berkepentingan jangan ribut ya. Ahmad Riyadi, Akla, Alena, Dava, Dana, Dea, Diva, Ika Fajar, Inka, Iwan, Juli Lestayanto, Krisnanda, Laya, Muhammad Kulsifa, Naswan, Olive, Pamela, Rohman, Rizky, Septia. Selamat Surya sakit. Kita doakan ya, semoga lekas sembuh ya. Ada yang tahu sakit apa? Masuk angin. Masuk angin ya. Yuliana, Yuni, Sheila, Ferry, Rafli. Belum, sudah ada. Oke, baik. Sebelum kita pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Untuk kalian bisa berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, kita persiapan dulu. Semua nyanyi ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, berikan di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalian bisa untuk duduk kembali karena kita menyanyikan lagu nasional ya. Oke, dari lagu Garuda Pancasila tadi, ada yang bisa memberitahu Pak Jamasri makna dari lagu Garuda Pancasila itu apa? Lambang negara. Terus Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara, pandangan hidup, benar ya. Jadi kalian pernah melakukan yang namanya upacara? Pernah ya, itu memupuk rasa nasionalisme. Oke ya, jadi kalian paham. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, bisa diperiksa atas, bawah, kanan, kiri kalian kalau ada sampah. Terus baju kalian dirapikan jika keluar dan lain sebagainya ya. Sudah rapi semua? Siap untuk belajar? Baik, kalau siap untuk belajar, kita akan mulai materi di dalam PowerPoint. Ya, jadi
Pak Jamasri sebelum ke materi PowerPoint, Pak Jamasri ingin bertanya kepada kalian mengenai materi yang kemarin minggu lalu. Minggu lalu kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu dimaksudkan bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Berarti hukum yang ada di Indonesia itu melingkupi dari pemerintah atas sampai rakyat biasa itu akan dilindungi oleh Pancasila. Selain Pancasila ada landasan lagi. Dasar negara itu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalian paham ya untuk materi yang minggu lalu, sehingga kita akan meneruskan ini ya, meneruskan setelah Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan melihat di PowerPoint itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum Pak Jamasri masuk mendalam, ada yang tahu cita-cita Mbak Inka cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Nah, nanti Mbak Inka itu sudah punya pandangan hidup, besok saya akan menjadi guru. Itu sama dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yuk selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan melihat di sana ada apa tuh. Nah, di sini Pak Jamasri akan membacakan peta konsepnya dulu. Bisa untuk dibacakan, saya minta tolong Mas Danang untuk membacakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Mas. Itu dibacakan diagramnya. Kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan. Oke, terima kasih Mas Danang. Yang dibacakan Mas Danang itu seperti apa tuh? Pancasila. Di sana hanya ada penanaman nilai-nilai. Jadi di dalam 5 sila itu ada penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ini kita akan nanti perdalam lagi. Kita akan melihat lagi sebenarnya nilai-nilai Pancasila di poin pertama sampai ke-5, di ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, itu ada apa saja toh kan begitu. Oke, selanjutnya kalian bisa untuk membuka bukunya dulu. Nanti untuk kita mencatat di dalam sana Pak Jamasri akan menuliskan bab materi selanjutnya ya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup. Oke. Nah, tadi pandangan hidup apa? Pandangan hidup itu apa? Pandangan hidup itu apa? Cita-cita. Oke, baik. Nah, baik, pintar sekali ya, Inka. Cita-cita. Jadi tadi Mbak Inka itu menyatakan, Bapak, saya kepengen jadi seorang guru. Oke, kita aminkan ya. Aminkan. Oke. Selanjutnya, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu ada sebuah. Kita akan melihat. Di sini Pak Jamasri akan membacakan KI, KD, dan TP atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, KD-nya menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemarin sudah ya, kita menelaah dasar negara. Sekarang kita akan menelaah atau mendalami mengenai pandangan hidup. Yang nomor 2, indikator pencapaian. Coba dibacakan Mas Akla yang poin 3.1.2 saja. Kelihatan ya? Dibacakan masih kelihatan. Yang keras. Menganalisis makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Iya, menganalisis makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini akan terkait nanti dengan tugas, ya, nanti dengan permasalahan yang akan Pak Jamasri berikan ke kalian. Karena nanti di dalam permasalahan tersebut akan memuat Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang mungkin diingkari oleh masyarakat Indonesia. Nanti kalian akan mencari masalahnya, akar penyebab masalahnya dan solusinya. Nanti ya di LKPD. Nanti Pak Jamasri akan berikan LKPD-nya ini ya, contohnya. Baik, untuk selanjutnya di next. Nah, di sini ada analogi. Kira-kira ini apa tuh? Pohon beringin. Kalau kalian melihat pohon beringin itu apa tuh? Sebagai pohon apa? Angker. Keramat. Pohon keramat, pohon angker. Mistis biasanya ada hantunya apa kan gitu. Tapi di balik itu, kalau kalian pernah mendengar bahwa apapun di bawah pohon beringin seperti itu pasti ada sumber mata air.
Kalau di bahasa kita di Kabupaten itu ya, ada tok sumber air. Terus pohon beringin itu pohonnya kecil atau besar? Besar, rata-rata besar. Terus rimbun ataukah tidak? Kalau rimbun ya. Biasanya tangkai-tangkainya itu banyak. Nah, ini kita kaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Tadi kan yang dikatakan di awal Mbak Inka bahwa Pancasila itu cita-cita Pak, cita-cita harapan. Seperti pohon beringin. Pohon beringin itu berakar serabut. Akar serabut itu akarnya banyak sekali, ya. Dan itu sangat kuat. Pancasila itu apakah dari zaman dulu hingga sekarang pernah dirubah? Tidak pernah ya, karena kuat akarnya. Terus di bawah akar pohon beringin tadi ada apa? Mata air. Di bawah Pancasila itu Pancasila melingkupi seluruh kegiatan masyarakat, baik dari jenjang pemerintah pusat hingga daerah sampai ke masyarakat. Siapa yang berani melanggar Pancasila berarti dia berani melanggar konstitusi negara Indonesia dan nanti akan mendapatkan sebuah sanksi. Terus pohon beringin itu kan rindang, ya toh? Kalau cita-cita itu kan tidak hanya guru. Contoh lain apa cita-cita itu? Dokter, apa lagi? Polisi, tentara, pramugari, pilot. Nah, di sana pohon yang rimbun itu juga itu melambangkan bahwa Pancasila itu melingkupi banyak hal. Jadi tidak hanya Pancasila itu melihat permasalahan yang ada di pemerintah atau tidak, yang ada dari pemerintah pusat hingga tukang bangunan sekalipun itu diatur di dalam Pancasila. Makanya kalau kita mempelajari nilai-nilai Pancasila itu tidak cukup 1 hingga 1 tahun, 1 hari hingga 1 tahun, tidak bisa. Ada yang mau ditanyakan? Di kelompok lain ada? Ada? Ada ya. Apa Mas bisa berdiri? Nah, ya. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Oke, pertanyaannya bagus. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Ini mengulang kembali ya kemarin ya. Jadi Pancasila itu Mas Wan dijadikan dasar negara karena Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Kalau kemarin analogi kita itu apa? Kemarin masih ingat? Apa? Pondasi. Nah, sekarang kita mau begini. Karena kemarin yang ditanyakan Mas Wan itu adalah, Pak, mengapa kok Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, tidak boleh dirubah. Itu sudah dimutlakan, ya. Sekarang saya tarik Pancasila mengapa? Apa Mas tadi pertanyaannya? Pancasila sebagai dasar negara. Itu saya kaitkan Pak Jawasri ke dalam Pancasila sebagai pandangan hidup itu satu kesatuan. Jadi Pancasila itu memang sumber, ya, sumber dari segala acuan dari pemerintah pusat, ya. Jadi orang yang hidup di Indonesia atau pemimpin yang ada di sana itu tidak bisa untuk sekali-kali melayangkan satu satu sanksi kepada seseorang yang melanggar hukum dengan seenaknya sendiri. Oke, ini Jawa contohnya melanggar, dia melakukan tindakan asusila, pemerkosaan misalnya, hukum mati, tidak bisa. Pemerintah hakim atau jaksa itu harus melihat bahwa di Pancasila itu begini loh, itu melanggar nilai-nilai bagian ini dan nanti akan dilihat di undang-undang di pasal berapa nanti Jawa akan mendapatkan hukuman dan denda berapa. Begitu ya, Naskan paham ya? Oke. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mas Ferry, dibacakan yang ini Mas, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kelihatan. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mas Ferry. Objeknya kalau pandangan hidup itu siapa? Kita, masyarakat. Kalau dasar negara itu objeknya apa? Hukum. Jadi ada dua objek. Kalau kita membicarakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, itu objeknya manusia. Kalian ini kan yang dibacakan Mas Ferry ada tingkah laku. Contohnya yang simpel saja Mas Ferry.
telat berangkat sekolah, apakah dihukum Mas? Dihukumnya apa Mas biasanya Mas Ferry? Suruh membaca Asmaul Husna. Biasanya yang menghukum itu siapa Mas Ferry? Ferry ya, guru BK ya. Enggak apa-apa, itu memang sanksi yang diberikan, tingkah laku. Mas Ferry, setelah Mas Ferry mendapatkan hukuman, apakah Mas Ferry berpikir bahwa oh ternyata saya salah? Ya, oke, baik. Ada refleksi diri dari Mas Ferry, aku salah, saya harus membaca Asmaul Husna. Itu semata-mata demi kebaikan saya. Begitu ya, Bu Ferry ya. Jadi seperti itu Kak. Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita ke Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dari tokoh kita. Gambarnya itu siapa? Insinyur Soekarno. Mbak Juliana, tolong dibacakan yang poin 1 dulu Mbak. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seluruh untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Ya, di dalam terima kasih Mbak Juliana. Di sini garis besarnya adalah pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan. Yang nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup. Tolong dibacakan Mas Dava. Sing baca Mas yang ini nomor 2. Oke. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan sebagai persoalan. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai atau berpedoman dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih Mas Dava. Di sini kita pandangan hidup itu melihat yang kedua adalah sari. Sari itu apa toh? Kalau kalian pernah melihat serbuk sari, berarti itu sudah saringan atau sudah difilter atau sudah memang dipres sekali lah. Negara Indonesia itu Pancasila sebagai pandangan hidup itu langsung dipres lagi atau dicari sarinya. Ya, sarinya ini nanti akan berbentuk sara. Sarinya akan berbentuk sara. Jadi siapapun orangnya yang mengingkari atau yang melanggar sara ini pasti akan dihukum. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi semua harus taat dan patuh. Tidak boleh kita ini mengejek agama lain, tidak boleh mengejek warna kulit. Ya. Nah, keterkaitan Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi sebuah ideologi. Ideologi itu 2 suku kata, apa dan apa? Idios dan logos. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup melingkupi kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan dan cita-cita. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pengertian ideologi tadi yang sudah dibacakan kalian itu sangat tepat sekali. 1, ide atau gagasan. Logos itu ilmu. Berarti ideologi itu apa? Ilmu pengetahuan ya. Sebuah gagasan konsep sehingga masyarakat Indonesia itu tertata, terarah adanya sebuah ideologi. Definisi perkembangan ideologi yaitu suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Jadi kalau kita di sini rata-rata Muslim ya, Muslim kita saat waktu melaksanakan ibadah, yuk melaksanakan ibadah, ya. Di sini Pak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan angkat tangan saja ya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengertian ideologi menurut para ahli. Ini bisa kalian catat, ya. Catat, bisa kalian catat dulu. Ada 1, 2, 3. Dicatat dulu. Dicatat dulu ya. Nah, yang pertama itu pengertian ideologi menurut Destutt de Tracy, itu dari Prancis, ya. Destutt de Tracy ini mengartikan bahwa ideologi itu sense of ideas, ya, atau suatu
membawa perubahan institusional dalam apa itu? Masyarakat Prancis. Lupa? Apakah di Prancis ada ideologi? Ada. Kita tidak boleh menjudgment negara lain. Tapi di Prancis tidak ada Pancasila. Ideologi ada, tapi kalau Pancasila hanya dimiliki negara Indonesia. Jadi di sana kalau ada ideologi diikuti saja, ada dasar negaranya diikuti saja. Jangan sampai kalian enggak. Kalian ada di Prancis terus kalian seolah-olah masih memegang dasar negara yang ada di Indonesia. Saya tetap Pancasila, iya, tapi kalau aturan di sana seperti itu ya biarkan. Contohnya apa? Seandainya nanti kalian jalan-jalan, di tengah jalan ada kalian melihat seorang wanita yang berpakaian agak seksi minim. Kalian terus menegur, di negara Indonesia tidak boleh seperti itu karena itu haram, bla bla. Tidak boleh, karena di sana adatnya sudah seperti itu, gitu ya. Dasarnya sudah seperti itu. Kita tidak boleh menjudge atau menuduh seolah-olah kita yang benar. Paham ya? Yang nomor 2, menurut Karl, ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini maksud di mata hukum semua sama. Tidak ada kaya miskin, tidak ada laki-laki sendiri, perempuan hukumnya sendiri, tidak ada. Di mata hukum semua sama. Yang terakhir, menurut Gunawan Setiarjo, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Masih ingat HAM? HAM itu apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu diberikan oleh siapa? Bukan pemerintah, oleh di atas Allah atau Tuhan. Diberikan sejak kapan? Di dalam kandungan. Jadi HAM itu, tidak apa-apa, kan kita belajar ya, salah tidak apa-apa. HAM itu diberikan dari Tuhan, diberikan langsung pada saat kita masih ada di dalam kandungan. Oke, selanjutnya ini sudah. Nah, dampak jika suatu negara tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup yang kuat. Ini gambar Pak Jamasri ambil dari perang Palestina atau di jalur Gaza. Nanti di dampaknya ini ada kematian-kematian yang sangat luar biasa. Kita perlu tahu juga walaupun kita di negara Indonesia, karena Indonesia itu salah satu negara yang juga ikut untuk bagaimana cara mendamaikan yang ada di daerah Palestina. Ini ada yang mau menyumbangkan idenya? Ada? Saya ingin menginformasikan tentang peperangan jalur Gaza. Oke, ya Mas Krisnanda, boleh, silakan Mas. Bagaimana Mas? Menginformasikan bahwa kami telah mencapai gencatan senjata di bawah arahan Mesir. Kesepakatan mulia berlaku pada jam 5.30 waktu setempat. Sementara pihak penduduk atau Israel dipaksa untuk menyampaikan persyaratan yang diajukan pihak perlawanan Palestina. Pertunjukan dibuat jihad Islam yang mewakili Palestina katanya. Oke, yang dikatakan Mas Krisnanda tadi benar ya. Itu dari artikel juga, pintar sekali Mas Krisnanda. Jadi memang di Palestina atau jalur Gaza itu terjadi sebuah peperangan ya. Peperangannya itu karena perebutan suatu wilayah. Oh ya, Mas Kapten silakan. Oke, yang disampaikan Mas Fajar juga sama ya, masih jalur Gaza ya. Jadi memang kita di slide selanjutnya. Nah di sini dari dampaknya tadi yang dibacakan Mas Krisnanda dan yang Mas Fajar bacakan itu bahwa korban tewas konflik Israel Palestina dari tahun ke tahun itu sangat luar biasa. Di sini kalian bisa lihat di tahun berapakah tingkat kematian itu tinggi? 2014 mencapai berapa ribu itu? 2,5 ribu jiwa. Jadi
Jadi di tahun 2015 mungkin di sana gencatan senjata, tidak pandang pagi siang sore, karena memang apa? Itu Israel itu memang kepingin sekali merebut di daerah Palestina. Dengan tingkat kematian di jalur Gaza pada tahun 2020 apakah menurun? Apakah menurun? Sangat menurun. Menjadi berapa ribu? Nol. Nah, tidak ada. Karena apa? Sudah ada penanganan dari BP. Nah, ini ada tugas kelompok. Yang pertama, tugas kelompoknya itu pembagian kelompok seperti minggu lalu ya. Satu kelompok terdiri 6 sampai 7 orang. Secara heterogen, setiap kelompok menerima topik permasalahan dari guru, kelompok mendiskusikan topik permasalahan, nanti di akhir presentasi. Next, selanjutnya pembagian kelompoknya seperti minggu lalu ini sudah sesuai ya tempatnya. Kelompok 1 ada semua? Ada. Kelompok 2 ada? 3 ada? 4 ada? Oke. Kalau sudah ada, Pak Jamasri akan nanti bagikan LKPD lembar kerjanya ya. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 akan diskusi kelompok. Setelah nanti diskusi kelompok, kalian akan presentasi. Siap ya? Oke. Untuk buku sudah siap, paket ada semua? Laptop sudah on semua? Sudah ya, nanti bisa untuk searching atau mencari di dalam laptop. Pak Jamasri akan bagikan ke KPD-nya dulu. Iya. Ini, terus ini Nih, kelompok 1 dengan tema melemahnya sikap mental para remaja di zaman sekarang. Kelompok 2 dengan tema rendahnya sikap sopan santun para remaja di era sekarang. Kelompok 3 rendahnya tingkat sosial para remaja. Kelompok 4 temanya rendahnya moral para remaja di zaman sekarang. Selanjutnya Mbak, ayo kita next. Nah, di sini LKPD-nya. Ya, seperti yang Pak Jamasri sudah bagi ke kalian itu sama ya. Jadi nanti kalian mendiskusikannya adalah yang pertama tulis nama kelompok dulu. Yang kedua nanti kalian menulis tema masalah di bawahnya. Setelah tema masalah nanti kalian akan mendeskripsikan awal submateri. Submateri kita adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Terus masalahnya apa? Akar penyebabnya apa? Solusinya apa? Masalahnya tadi yang Pak Jamasri tampilkan ya. Next Mbak, selanjutnya. Nah, setelah nanti kita akan presentasi kelompok. Gitu ya. Ada yang bertanyakan dulu enggak? Ada? Sudah paham semua? Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian untuk berdiskusi. Nanti kita akan kerja kelompok. Baik, kalian bisa untuk berdiskusi kelompok dan bisa searching di komputer yang sudah Pak Jamasri siapkan dan bisa cari di buku paket. Nanti Pak Jamasri akan akan ke kelompok kalian menanyakan progresnya sudah sampai apa, begitu ya? Oke, silakan untuk kalian bisa berdiskusi dulu. Ya, berdiskusi, silakan. Ya, untuk yang kelompok 2 apakah sudah sampai mana progresnya? Sudah sampai masalah. Sudah sampai masalah permasalahan ya mengenai apa tadi? Sopan santun. Oke. Searchingnya melalui di Google ya. Nanti linknya ditulis Mbak ya. Linknya yang ada di sini ini nanti ditulis di dalam situ ya. Setelah ditulis nanti juga dirumuskan dan disimpulkan ya bareng-bareng bersama-sama. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ditanyakan. Boleh didiskusikan kembali. Kelompok 1 sudah sampai mana? Kenakalan remaja. Terus? Sudah nulis. Terus? Apa dampak-dampaknya. Setelah itu nanti bisa untuk disimpulkan ya. Disimpulkan, dirundingkan, didiskusikan ya. Paham kalian? Paham ya. Paham. Kalau ada pertanyaan nanti bertanya saja dengan Pak Jamasri ya. Ya. Oke. Akar penyebab dari sopan santun itu apa aja?
kurangnya perhatian orang tua. Maksudnya budaya asing yang tidak disari. Maksudnya budaya asing yang tidak disari. Apakah diskusinya sudah selesai? Bisa semua ya? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak kita akan presentasi. Saya akan menunjuk ya. Kita akan presentasi kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju. Ya. Yuk beri tepuk tangan dulu untuk penyemangat kelompok 2. Oke, silakan untuk maju kelompok 2. Silakan. Baik, kelompok 2 nanti akan presentasi. Jadi Pak Jamal harapkan nanti kalian mendengarkan dan bertanya mengenai materi atau tema permasalahan yang dibawakan oleh kelompok 2. Jadi harapan Pak Jamal kalian memberikan pertanyaan atau memberikan kritikan yang membangun ya. Jangan menjudgment apapun yang dikeluarkan oleh kelompok 2. Siap ya? Untuk kelompok 2 Pak Jamasri persilakan, nanti akan Pak Jamasri nilai semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, pembicara 1 akan dibawakan oleh Iwan, pembicara 2 dibawakan oleh Juli, dan pembicara 3 akan dibawakan oleh Sipa. Dua sikap yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan orang tua, seni dan teman sebagai menjadi salah satu yang berperan penting dalam menghargai sikap sopan santun. Masalah yang terdapat dalam sopan santun: A. Minum minuman keras, B. Berbicara kasar, C. Tidak menghargai guru yang sedang menerangkan. 3. Adanya kurang perhatian dari orang tua. Selanjutnya budaya asing yang tidak dia disarankan. Dan solusi agar sikap sopan santun kembali adalah berbicara dengan sopan dan meningkatkan sikap nasionalisme. Apakah ada yang bertanya? Ya. Oh ya, Oli. Kelompok 3 ingin bertanya, menurut kelompok 2, Pancasila sebagai pandangan hidup itu seperti apa contohnya? Menurut kelompok kami, contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu bergotong royong, melaksanakan kegiatan ibadah tetap tepat waktu, dan menjaga kerukunan dengan warga masyarakat. Apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan untuk bisa dibuka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 bisa mengembalikan ke tempat duduknya masing-masing. Tugas mandiri bisa untuk ditulis. Nanti tugas mandiri ini bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah biar kalian tidak lupa ya. Ditulis nomor 1 hingga nomor 5. Di dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir ini, coba saya minta tolong dibacakan Mbak Dea untuk dibacakan evaluasi atau pembelajaran peringkasan pada siang hari ini. Apa saja Mbak? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melingkupi segala kegiatan masyarakat Indonesia dari kegiatan internal dan eksternal. Ya, terima kasih Mbak Dea.
Benar yang dikatakan Mbak Dea, kesimpulan atau nanti evaluasi yang kita peroleh saat ini pada akhir pembelajaran yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melingkupi segala kegiatan, baik itu internal ataupun eksternal, baik itu kegiatan yang ada di negara Indonesia ataupun yang ada di luar negara Indonesia. Kalau di Indonesia jelas ya kita berpegang pada Pancasila. Kalau di luar atau eksternal negara Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup itu tadi contohnya ada peperangan di jalur ke Indonesia ikut antusias atau ikut andil untuk mempertahankan atau membela. Paham ya? Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, pertemuan hari ini telah selesai ya anak-anakku semua. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bisa dipimpin Mbak Inka berdoa. Oke, amin. Terima kasih Mbak Inka dan anak-anakku. Kalian harus tetap semangat ya, jaga kondisi badan, jaga keadaan kalian, terus belajar, semangat belajar. Tadi yang memiliki cita-cita menjadi guru, tentara, polisi dan lain harus diwujudkan dengan kalian belajar yang sungguh-sungguh ya. Cita-cita harus dicapai, jiwa nasionalismenya harus ditingkatkan. Jangan sampai kalian meniru budaya-budaya yang tidak disaring dari luar negeri gitu ya. Jadi itu pesan dari Pak Jamasri. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu nanti mengenai nilai-nilai Pancasila yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Paham ya? Kalau begitu pembelajaran Pak Jamasri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk kembali ke kelas, hati-hati ya, bisa pulang kembali ke kelas masing-masing. Ya, yuk. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Semangat. Pastinya ya. Oke, semangat. Terima kasih. Nanti bisa untuk istirahat. Ya. Terima kasih. Oke, semangat ya, Mbak Dini, semangat. Mas Rizky semangat. Mas Ferry, Mas Lama, ya.